Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 MPTI yang beranggotakan saya Widodo 119140156, Akbar Maulana 119140151, Salsabila Putri Diani 119140065, Edra Cornel Arthur 118140171. Kami akan menjelaskan tentang sistem informasi pembelian tiket taman hiburan. Baik, yang akan kami jelaskan pertama yaitu tentang bisnis case-nya, di mana deskripsi akan dijelaskan oleh Bang Edra. Kepada Bang Edra dipersilakan. Baik, dengan penjelasan deskripsi ini, dengan banyaknya pengunjung yang datang ke taman hiburan dan hanya terdapat satu pintu masuk yang dikerjakan oleh beberapa karyawan, menyebabkan terjadinya antrian yang panjang. Antrian panjang tersebut dapat menyebabkan menurunnya antusias calon pengunjung yang akan datang. Hal tersebut tentunya dapat menurunkan pendapatan perusahaan. Salah satunya usaha yang membutuhkan bantuan dari teknologi informasi dengan membangun sistem pemesanan tiket untuk memperlancar dan mempermudah akses ke taman hiburan, yang diharapkan ke depan para wisatawan menggunakan aplikasi ini. Untuk proyek MOV atau Measurable Organization Value, area yang terdampak ada lima fase, yaitu operasional, customer, dan finansial. Yang pertama ada bagian operasional. Proyek akan berhasil jika meningkatkan efektivitas penjualan tiket wahana 50% dalam waktu 5 bulan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional penjualan tiket wahana 25% dalam waktu 5 bulan. Yang kedua, di area yang terdampak, proyek akan berhasil jika meningkatkan kepuasan pelanggan hingga 65% dalam waktu 6 bulan. Yang ketiga adalah di bagian finansial. Proyek akan berhasil jika yang pertama meningkatkan pendapatan dari penjualan tiket sebesar 25% dalam waktu 5 bulan. Yang kedua, menurunkan biaya operasional penjualan tiket 30% dalam waktu 2 bulan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alternatif. Yang pertama yaitu aplikasi mobile. Alternatif ini kami ajukan dikarenakan saat ini manusia tidak dapat dipisahkan dengan smartphone yang mereka miliki. Dengan alternatif ini, customer dapat memesan tiket dengan mudah, kapanpun dan dimanapun. Selain itu, customer juga dapat mengakses beberapa info mengenai taman hiburan, seperti jumlah pengunjung, fasilitas, hal yang dapat dilakukan di taman hiburan, dan lain-lainnya. Dengan alternatif ini juga mempermudah pengembang untuk menambahkan fitur-fitur baru pada aplikasi, sehingga aplikasi juga dapat digunakan untuk mempromosikan rekreasi baru yang ada dalam taman hiburan tersebut. Lalu alternatif yang kedua yaitu aplikasi berbasis website. Dengan alternatif ini, customer dapat memesan tiketnya dengan mudah selama memiliki gadget yang terdapat browser dan internet. Dengan website, customer dapat mendapatkan info tentang taman hiburan. Dengan tampilan website yang menarik, customer dapat dengan nyaman mencari info tentang taman hiburan tersebut. Sehingga customer sudah memiliki kegiatan yang akan dilakukan saat sampai di lokasi taman hiburan. Alternatif ini juga memungkinkan untuk dikembangkan jika ada tempat rekreasi baru atau fitur yang akan mempermudah customer. Teknik pengumpulan data dari kedua alternatif tersebut yaitu melalui jumlah pemesanan tiket dan juga jumlah pengunjung yang melakukan check-in pada pintu masuk taman hiburan. Lalu alternatif yang ketiga yaitu call center. Pada alternatif call center ini nantinya customer service akan sorry guys. Susah tahu bacanya kecil. Tada. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Gak, gue bacanya dari HP, kecil banget. Video tinggal potong. Sebentar.
Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 18 MPTI yang beranggotakan Widodo dengan NIM 119140156, Akbar Maulana 119140151, Salsabila Putri Diani dengan NIM 119140065, Ezra Cornel Arthur dengan NIM 118140171. Kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Sistem Informasi Pembelian Tiket Taman Hiburan. Baik, yang akan kami bahas pertama yaitu tentang bisnis case-nya, di mana bagian deskripsi akan dijelaskan oleh Bang Edra. Kepada Bang Edra, dipersilakan. Oke, dari deskripsi, dengan banyaknya pengunjung yang datang ke taman hiburan dan hanya terdapat satu pintu masuk yang dikerjakan oleh beberapa karyawan, menyebabkan terjadinya antrian yang panjang. Antrian panjang tersebut dapat menyebabkan menurunnya antusias calon pengunjung yang akan datang. Hal tersebut tentunya dapat menurunkan pendapatan perusahaan. Salah satu usaha yang membutuhkan bantuan dari teknologi informasi adalah dengan membangun sistem pemesanan tiket untuk memperlancar dan mempermudah akses ke taman hiburan, yang diharapkan ke depan dari para wisatawan bisa menggunakan aplikasi ini. Yang kedua adalah proyek MOV atau Measurable Organizational Value. Area yang terdampak ada tiga poin, yaitu operasional, customer, dan finansial. Proyek akan berhasil jika dipenuhi oleh poin yang pertama, yaitu operasional, dengan meningkatkan efektivitas penjualan tiket wahana 50% dalam waktu 5 bulan. Yang kedua, dalam poin operasional adalah meningkatkan efisiensi operasional penjualan tiket wahana 25% dalam waktu 5 bulan. Poin yang kedua adalah customer. Proyek akan berhasil jika meningkatkan kepuasan pelanggan hingga 65% dalam waktu 6 bulan. Poin yang ketiga dari finansial, ada yang pertama adalah meningkatkan pendapatan dari penjualan tiket sebesar 25% dalam waktu 5 bulan. Yang kedua, menurunkan biaya operasional penjualan tiket 30% dalam waktu 2 bulan. Baik, saya akan menjelaskan tentang alternatif. Alternatif pertama yaitu aplikasi mobile. Alternatif ini kami ajukan dikarenakan saat ini manusia tidak dapat dipisahkan dengan smartphone yang mereka miliki. Dengan alternatif ini, customer dapat memesan tiket dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Selain itu, customer juga dapat mengakses beberapa info mengenai taman hiburan, seperti jumlah pengunjung, fasilitas, hal yang dapat dilakukan di taman hiburan, dan lainnya. Dengan alternatif ini juga mempermudah pengembang untuk menambahkan fitur-fitur baru pada aplikasi, sehingga aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mempromosikan rekreasi baru yang ada di dalam taman hiburan tersebut. Lalu alternatif yang kedua yaitu aplikasi berbasis website. Dengan alternatif ini, customer dapat memesan tiket dengan mudah selama memiliki gadget yang memiliki browser dan internet. Dengan website, customer dapat mendapatkan info tentang taman hiburan. Dengan tampilan website yang menarik, customer dapat dengan nyaman mencari info taman hiburan, sehingga customer sudah memiliki kegiatan yang akan dilakukan saat sampai di lokasi taman hiburan. Alternatif ini juga memungkinkan untuk dikembangkan jika ada tempat rekreasi baru atau fitur baru yang mempermudah customer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk kedua alternatif tersebut yaitu melalui jumlah pemesanan tiket dan jumlah pengunjung yang melakukan check-in pada pintu masuk taman hiburan. Lalu alternatif yang ketiga yaitu call center. Call center ini nantinya customer akan secara langsung dapat menghubungi kontak yang tertera dengan cara panggilan langsung atau chat via WhatsApp dan akan dihubungkan dengan admin penanggung jawab customer secara real time. Dengan alternatif ini, customer dapat memesan tiket dan menanyakan hal yang berkaitan dengan taman hiburan. Informasi yang akan diberikan akan tepat karena diberikan secara langsung oleh admin dan bukan mesin. Customer juga dapat menanyakan hal yang dirasa kurang jelas kepada admin. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui rekam jejak percakapan yang dilakukan. Lalu alternatif yang terakhir yaitu biososial media. Dengan berkembangnya zaman, tak jarang orang menggunakan sosial media sebagai alternatif untuk mendapatkan informasi. Seperti pada sosial media Instagram taman hiburan yang dapat ditambahkan link untuk mengakses pembelian tiket yang diletakkan pada bio Instagramnya untuk mempermudah calon pengunjung untuk membeli tiket.
Nantinya calon pengunjung akan diarahkan ke sebuah website yang berisi form yang perlu diisi sebelum pembelian tiket. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui rekam form yang berada pada bio sosial media tersebut. Selanjutnya, penggunaan matriks yang akan dijelaskan oleh Salsa. Pada Salsa dipersilakan. Baik, selanjutnya ada penggunaan metrik. Nah, di sini pada tabel metrik dengan probability dan impact dari masing-masing alternatif. Adapun penjelasannya yang pertama adalah aplikasi mobile. Mayoritas masyarakat Indonesia sudah memiliki smartphone serta umumnya aplikasi mobile cenderung mudah untuk dipakai dan dipahami. Di dalam aplikasi mobile pun dapat menampung berbagai macam fitur berguna bagi pengunjung. Hal itulah mengapa aplikasi mobile memiliki probabilitas dan impact yang tinggi. Yang kedua, aplikasi berbasis website. Aplikasi berbasis website ini memungkinkan untuk diwujudkan, tetapi memerlukan akses yang cukup sulit, di mana setiap kali pengguna akan menggunakan aplikasi, pengguna harus membuka browser dan mengetikkan alamat website tersebut. Namun dengan adanya website tersebut dapat memberikan impact yang tinggi karena dapat juga memberikan informasi mengenai taman hiburan. Selanjutnya ada call center. Call center termasuk yang memiliki probability dan impact yang rendah. Hal tersebut karena untuk mewujudkannya diperlukan jumlah karyawan yang banyak dan akan menambah pengeluaran perusahaan. Selain itu, akan sulit jika terdapat banyak pengunjung yang mengakses call center secara bersamaan. Call center lebih tepat digunakan ketika calon pengunjung memiliki keluhan ataupun pertanyaan mendasar mengenai taman hiburan. Dan yang terakhir ada biososial media. Biososial media termasuk yang memiliki probability dan impact medium. Hal tersebut dikarenakan pada sosial media cukup baik untuk memberikan informasi mengenai taman hiburan. Tetapi untuk penjualan tiket secara online, sosial media kurang tepat. Hal tersebut dikarenakan sosial media lebih difokuskan pada share pengalaman antar penggunanya. Baik, selanjutnya yaitu rekomendasi usulan yang akan dijelaskan oleh Akbar. Pada Akbar dipersilakan. Baik, setelah dilakukannya perbandingan di antara keempat alternatif yang ada, kami dapat menyimpulkan bahwa alternatif 1 atau aplikasi mobile adalah alternatif yang terbaik. Hal ini dikarenakan aplikasi mobile memiliki dampak dan probabilitas yang lebih tinggi dibandingkan alternatif lainnya. Baik, selanjutnya yaitu bagian Project Charter, di mana Project Goals akan dijelaskan oleh Akbar Maulana. Kepada Akbar dipersilakan. Yang pertama terdapat project goals atau sasaran proyek. Sasaran proyek yang pertama ialah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penjualan tiket. Yang kedua, mengurangi biaya operasional penjualan tiket. Dan ketiga, memudahkan pengunjung dalam menggunakan fasilitas wahana. Selanjutnya, terdapat scope statement atau pernyataan lingkupan. Terdapat 6 poin yang terdapat di dalam scope sistem, yaitu yang pertama, sistem dapat menerima pemesanan tiket. Yang kedua, sistem dapat melakukan pembayaran melalui transfer bank atau e-wallet. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan e-tiket. Yang keempat, sistem dapat menampilkan menu wahana dan fasilitas taman hiburan. Yang kelima, sistem dapat menampilkan informasi mengenai wahana dan fasilitas taman hiburan. Yang keenam, sistem dapat melakukan login pengunjung. Dan terdapat 2 poin yang berada di luar dari skop sistem. Yang pertama yaitu sistem tidak menerima pembayaran secara tunai, dan yang kedua sistem hanya tersedia di perangkat smartphone. Selanjutnya terdapat deliverables. Untuk deliverables yang pertama yaitu desain wireframe dan mockup UI UX. Yang kedua, testing desain UI UX. Yang ketiga, membangun aplikasi. Yang keempat, testing aplikasi. Dan yang kelima, peluncuran aplikasi. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya untuk key stakeholder akan dijelaskan oleh Salsa. Kepada Salsa dipersilakan. Baik, selanjutnya mengenai key stakeholder ataupun pemangku kepentingan. Terdapat beberapa stakeholder yang berpengaruh dalam proyek ini, diantaranya adalah proyek manajer, direktur, pegawai, pengunjung, dan juga pemerintah. Nah, selanjutnya ada asumsi dan constraints. Asumsi yang ada pada proses perencanaan yang telah dibuat dalam proyek sistem informasi tiket taman hiburan. Yang pertama, biaya dan waktu yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan tepat. Yang kedua, pada aplikasi mobile terdapat fitur pembelian tiket masuk. Dan yang terakhir, pemberian informasi seputar jumlah pengunjung taman hiburan. Selanjutnya ada constraint ataupun batasan. Batasan yang dimiliki pada sistem informasi tiket masuk taman hiburan adalah
Pengguna dapat mengakses hanya dalam keadaan online atau terdapat jaringan internet. Yang kedua, perusahaan memiliki atau menyewa server dengan kapasitas yang tinggi. Dan yang terakhir, pegawai mengerti cara mengoperasikan software. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dana dan dukungan yang dibutuhkan. Dalam mewujudkan aplikasi mobile dibutuhkan dana yang berfungsi untuk project manager, staff, instalasi software, pengadaan alat, dan maintenance. Rinciannya seperti dapat dilihat pada layar. Estimasi biaya proyeknya jika ditotalkan yaitu 87 juta. Kisaran tersebut didasarkan pada waktu yang diluangkan anggota tim, termasuk project manager, untuk mengerjakan proyek, yaitu selama 4 bulan. Dengan bayaran 10 juta per bulan untuk project manager, yang totalnya yaitu 40 juta, dan untuk staffnya 3 juta. Yang jika ditotal yaitu terdapat 2 staff, sehingga ada 18 juta. Selain itu, saat software dibuat, diperlukan juga biaya untuk menginstal software tersebut. Biaya tersebut sebesar 15 juta, ditambah dengan pengadaan alat tambahan seperti personal komputer seharga 7 juta. Setelah proyek selesai, diperlukan adanya biaya untuk hosting domain, dan juga maintenance tiap tahunnya sebesar 7 juta. Ada beberapa dukungan yang diperlukan untuk mewujudkan aplikasi mobile, seperti jaringan yang aman, sistem check-in yang terhubung dengan server, dan pelatihan pegawai agar dapat menjalankan sistem dengan baik. Baik, selanjutnya desain sukses kriteria yang akan dijelaskan oleh Bang Edra. Kepada Bang Edra, dipersilahkan. Baik, untuk risk and sukses kriteria ada 2 poin. Yang pertama adalah initial risk atau resiko awal. Resiko awal yang pertama adalah jaringan internet yang stabil agar seluruh fitur yang disajikan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua ada pendanaan yang jauh dari target kebutuhan. Yang ketiga adalah penggunaan yang di luar batas kendali, terkhusus saat masa hari libur menyebabkan efisiensi fungsi yang akan menurun. Yang kedua adalah sukses kriteria. Proyek pada sistem informasi taman hiburan akan dapat dikategorikan sukses apabila dapat dikerjakan dan diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan dengan memenuhi spesifikasi fungsi, desain, dan teknis pada aplikasi mobile yang sesuai dengan keputusan bersama hingga biaya yang dikeluarkan ketika proyek terselesaikan tidak jauh dari rencana awal. Yang berikutnya adalah schedule estimates atau perkiraan jadwal. Dalam 4 tahapan pekerjaan yang dikerjakan dalam 4 bulan, yang bisa dijelaskan dalam poin 1, pembuatan business case, project charter, dan pengambilan dana pada bulan pertama. Yang kedua adalah pembuatan aplikasi mobile yang dikerjakan pada bulan kedua. Yang ketiga, pengembangan prototipe dan testing yang dikerjakan pada bulan ketiga. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan yang dikerjakan pada bulan keempat. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.